Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiny Rwani dengan nomor induk mahasiswa 2020143011 kelas 5A PGSD, dosen pengempu Ibu Endang Surtioni MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran part 4 mata kuliah bimbingan dan konseling SD tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Yang pertama, layanan dasar bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang dapat dilakukan secara klasikal atau kelompok dan disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu, menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Bentuk-bentuk layanan responsif. Yang pertama, pelatihan guru bimbingan dan konseling atau BK. Yang kedua, layanan terapi edukatif. Yang ketiga, layanan psikologi. Yang keempat, mengenal kelompok kepedulian orang tua atau KKO. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bantuan yang diberikan kepada semua peserta didik agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Layanan perencanaan individual meliputi yang pertama individual apresial, yang kedua individual advisement, yang ketiga transfitor planning, yang keempat flow up, yang keempat dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor, guru, pembimbing secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Aspek-aspek dukungan sistem yang pertama, pengembangan jejaring networking dan profesi seperti konsultasi dengan guru-guru, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah atau madrasah, bekerjasama dengan personil sekolah, melakukan penelitian, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Yang kedua, kegiatan manajemen, mengembangkan program pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, pengembangan penataan kebijakan. Yang ketiga, riset dan pengembangan, seperti merancang, melaksanakan, memanfaatkan penelitian tindakan kelas atau PTK, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan. Yang kelima, 9 layanan bimbingan dan konseling di SD. Menurut Profesor Prayitno, yang pertama layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk memudahkan dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan
klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima, layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seseorang konselor dan seorang konseli klien. Konseli klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri, kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah perkembangannya masalah atau kesulitan pada diri konseli klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Strategi berikutnya dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Yang kedelapan yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dengan terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Yang kesembilan yaitu layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.